Debutantes. Nothing shocks them anymore. But you can relax. I have a mission for you. You could be a model. It's too bad you're not sexy. I can be sexy. You know what would be super duper? Ciao. Do you think you could arrange a little get together? Dia awalnya adalah seorang playboy yang hanya berbicara tentang hubungan ambigu, tanpa berbicara tentang cinta, tapi karena pertemuan tak terduga, dia jatuh cinta pada seorang wanita yang cukup untuk menghancurkan hidupnya. I thought we were just gonna be friends. Can you honestly tell me that you feel nothing for me? I have feelings for you, Sebastian. Then what's wrong? Pria itu bernama Bastian, seorang playboy terkenal di New York. Mulai dari wanita dewasa hingga gadis muda, hampir tidak ada yang bisa lolos dari rayuan manisnya. Karena merasa tarif psikolog terlalu mahal, dia malah memikat putri psikolog tersebut. Bahkan menggoda psikolog itu sendiri selama sesi terapi. You have killer legs. I'd love to photograph. Melihat bahwa sang psikolog tidak terpengaruh, Bastian kemudian mengubah taktiknya, berharap bisa mendapatkan pelukan sebelum pergi. Menghadapi permintaan sederhana ini, sang psikolog tidak menolak, tanpa menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Bastian. Bahkan seorang psikolog berpengalaman hampir terjebak, namun tepat ketika dia merasa bersyukur atas ketenangannya, putrinya menelepon, menangis dan mengungkapkan bahwa dirinya telah ditipu. Told me he loved me, and I believed him. There's pictures of me on the internet. What kind of pictures? Nudie pictures. What do you think? How could you be so stupid? He was just so charming, and all he did was say how I had killer legs, and how he wanted to photograph them, and things just got completely out of hand. Psikolog segera mengingat kembali kata-kata Bastian tadi dan tersadar dari lamunannya, lalu bergegas mengejarnya sambil berteriak di atas ruangan. Namun, Bastian justru dengan penuh minat menonton amukan sang psikolog. Bahkan di hadapannya, Bastian mulai menggoda seorang wanita yang kebetulan lewat. Hanya dengan beberapa kata, dia berhasil memikat gadis berambut pirang di depannya. You're not gonna get away with this, you know. Get away from Pagi itu, Bastian melihat sebuah artikel di majalah tentang pernyataan cinta seorang gadis bernama Annie. Annie berjanji akan menyimpan dirinya yang paling berharga untuk pernikahannya. Hal ini membuat Bastian, yang sudah bosan dengan wanita yang mudah ditaklukkan, ia tertarik, terutama karena Annie adalah putri kepala sekolah yang baru. Namun adik perempuan Bastian, yang sangat mempercayai hubungan monogami mengejeknya dan mengatakan bahwa Bastian tidak akan bisa menaklukkan gadis baik seperti Annie. Tapi Bastian yang yakin bahwa tidak ada yang bisa lolos dari pesonanya. Dengan penuh keyakinan menerima tantangan dari adiknya, mereka pun bertaruh bahwa dia bisa menaklukkan Annie. What are the terms? If I win, then that hot little car of yours is mine. And if I win? I'll give you something you've been obsessing about ever since our parents got married. Be more specific. In English, I'll fuck your brains out. What makes you think I'd go for that bet? That's a 1956 Jaguar Roadster. Because I'm the only person you can't have and it kills you. No way. You can put it anywhere. You got yourself a bet, baby. Bastian yakin bahwa dia bisa menaklukkan Annie sebelum liburan musim panas berakhir. Setelah mencari tahu, dia mendapati bahwa Annie sedang tinggal di rumah bibinya. Untuk memberikan kesan baik, Bastian memutuskan untuk menunjukkan sisi sopannya. Namun, bukannya terkesan, Annie malah menolak berinteraksi dengannya dan dengan tegas menyebut Bastian sebagai seorang playboy. Mendengar hal ini, Bastian merasa kesal tanpa alasan yang jelas. Who told you this? A friend wrote me. It's a little tacky. Semakin dipikirkan, Bastian semakin tidak bisa menerima keadaan itu. Maka dari itu, pada malam harinya dia mengajak Annie untuk berenang bersama, dengan penuh percaya diri memamerkan perutnya yang berotot.
Namun tak disangka, Ani malah merasa jijik dan menganggapnya seperti seorang pria kurus tak menarik yang benar-benar membuat Bastian kehilangan kepercayaan dirinya. Meskipun begitu, Bastian bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dari temannya, dia mengetahui bahwa sahabat pria Ani adalah seorang homoseksual dan ternyata memiliki koneksi dengannya. Oh, are you shitting me? I shit you not. He used to sneak into my dorm room drunk every month. We'd go at it for a little while, and then as soon as he'd come, he'd start freaking out. Oh, what are you doing, man? I'm not a fag. If you tell anybody, I'm gonna kick your ass. The only reason I'm let him keep up this charade because the man's got a mouth like a Hoover. Sebuah niat jahat tiba-tiba muncul di benak Bastian. Dia berkata kepada temannya bahwa jika ia bisa mengajak Ani untuk keluar malam ini, semua pengeluaran malam itu akan dia tanggung. Baby. Bastian dengan kasar menendang pintu kamar, lalu menarik paksa selimut yang menutupi sahabat Ani. Kemudian dia mengeluarkan kamera dan mengambil foto sebagai bukti. Bastian mengancam bahwa dia akan mengungkapkan orientasi seksual pria tersebut kepada publik yang membuat pria itu sangat ketakutan, khawatir dia tidak akan bisa lagi mengangkat kepala di depan keluarganya. Pria itu memohon dengan putus asa agar Bastian tidak mempublikasikan apa yang terjadi, berjanji akan melakukan apa saja yang diminta. Melihat pria itu sudah menyerah, Bastian pun mengungkapkan niat sebenarnya. Dia hanya perlu pria itu berbicara baik tentang dirinya kepada Ani dan mencari tahu siapa yang menjelekkan namanya di belakang. Jika semua itu dilakukan, maka kejadian malam ini akan tetap menjadi rahasia. Keesokan harinya, sahabat pria Ani mengajaknya bertemu sambil berbicara baik tentang Bastian. Ia juga berhasil mengetahui siapa yang telah menjelekkan Bastian di belakangnya. Mendengar informasi ini, Bastian tersenyum tipis dan memberitahu adiknya Catherine. Catherine yang memang suka membantu dengan niat buruk, menyarankan Bastian untuk mengejar gadis itu, memenangkan hatinya, lalu dengan kejam meninggalkannya. Catherine sengaja, karena belum lama ini pacar Catherine berselingkuh dengan orang yang disukainya, yang ternyata adalah gadis tersebut. Suara Catherine yang terdengar seperti bisikan iblis membuat Bastian yang sudah tertarik semakin tergoda untuk melancarkan rencana jahatnya. Down, boy. Oh, come on! Dengan bantuan Catherine, Bastian segera berhasil mengajak gadis itu keluar. Gadis yang polos dan lugu itu pun dengan cepat jatuh ke dalam perangkap rayuan manis Bastian. What are you doing? Just taking your photo. You know, you could be a model. Really? It's too bad you're not sexy. I can be sexy. All right, show me sexy. Menghadapi gadis yang sudah jatuh ke dalam perangkapnya, Bastian merasa tidak ada ketertarikan lagi. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada bagaimana cara menaklukkan Ani. Dalam hari-hari berikutnya, berkat dorongan terus-menerus dari sahabat pria Ani, pandangan Ani terhadap Bastian pun perlahan berubah. Untuk mempererat hubungan mereka, Bastian menemani Ani menjadi sukarelawan di panti asuhan. Tindakan baik dan tanggung jawab yang ditunjukkan Bastian membuat Ani semakin menghargainya. Bastian pun mulai terpesona oleh prinsip-prinsip kuat yang dijaga oleh Ani, sampai-sampai dia sendiri tidak menyadari bahwa dia mulai merasa terluka secara emosional. Seolah-olah dia benar-benar jatuh cinta pada Ani. Menyadari perubahan ini, Catherine mendekati Bastian dan mulai membisikkan kata-kata manipulatif untuk menggoyahkan hatinya. That's why you're losing our bet. I'm not losing our bet. It's just taking a little longer than I expected. Do you mind if I take my new car for a ride? Catherine, the only thing you're going to be riding is me. If you'll excuse me, I have some work to do. Sejak saat itu, Bastian dan Ani semakin sering bertemu, dan suasana di antara mereka dipenuhi dengan ketegangan yang penuh ambiguitas. Di bawah tatapan panas Bastian, Ani perlahan mulai terbuai oleh kelembutan yang ditunjukkannya. Namun, setiap kali mengingat sumpah suci yang telah dia buat untuk menjaga kesuciannya, Ani berusaha keras untuk menekan perasaannya yang bergolak. Tapi, setiap kali Ani menolak, Bastian merasakan sakit yang aneh di hatinya. Bukan hanya karena takut kalah dalam taruhan, tetapi lebih karena perasaan kecewa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Malam itu, perasaan tersebut semakin menghantui pikirannya. Bastian pun pergi ke kamar Ani dan mengakui segalanya. Dia berharap bisa mengakhiri permainan perasaan yang tidak akan membawa hasil ini.
Bastian mengatakan bahwa dia akan segera meninggalkan tempat itu dan pindah ke sekolah lain. Dia mengaku tidak bisa lagi menahan sikap Annie yang terkadang hangat, namun seringkali dingin. Bastian juga tidak ingin terus terjebak dalam pengejaran yang tampaknya hanya ilusi belaka. Sebastian, I don't want us to part on bad terms. I'm afraid you don't have a choice in the matter. You're a hypocrite, and I don't associate with hypocrites. How am I a hypocrite? Oh, please, Annette, you spend all your time preaching about waiting for love. Well, here it is, right in front of you, and you're gonna turn your back on it. So I guess we're just fucked. I'll move on. You are gonna have to spend the rest of your life knowing that you've turned your back on love. Kata-kata Bastian membuat hati Annie bergetar, dan dinding es yang selama ini mengurung perasaannya mulai mencair. Ketika Bastian bersiap untuk pergi, Annie memberanikan diri untuk menghampirinya dan perlahan mengunci pintu kamar. Pada saat itu, dia melepaskan semua sumpah yang pernah dipegangnya. Semua kesalahpahaman dan jarak di antara mereka luluh dalam kehangatan dan gairah cinta yang tulus. Namun, tepat ketika mereka hampir melangkah lebih jauh, Bastian tiba-tiba mundur. Dia menyadari bahwa dia lebih memilih kalah dalam taruhan daripada menyakiti gadis yang dia sukai. Sayangnya, Annie salah mengartikan sikap Bastian. Dia berpikir bahwa keberadaannya hanya dianggap sebagai alat hiburan semata oleh Bastian di saat-saat bosan. Rasa curiga itu seperti pisau tak terlihat yang menusuk hati Annie, membuatnya merasa hancur. Menyadari perasaannya yang terluka, Annie membereskan barang-barangnya dan meninggalkan villa, berencana tinggal beberapa hari di rumah temannya sebelum sekolah dimulai, untuk menghindari emosi yang penuh ketidakpastian ini. Annie menyadari bahwa dia membutuhkan waktu untuk memikirkan hubungan mereka. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa Annie telah pergi, Bastian segera menginjak pedal gas dan melaju ke stasiun kereta. Di tengah keramaian di pintu masuk lift, dia melihat mata Annie yang dipenuhi senyuman. Pada saat itulah rasanya seperti sinar matahari menerangi seluruh dunianya. Ketika pandangan mereka bertemu, mereka berdua menyadari perasaan masing-masing. Annie pun menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bastian tanpa ragu lagi. Mereka berdua akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih. Namun momen intim mereka sebelum berpisah diam-diam disaksikan oleh Catherine. Catherine tidak bisa memahami bagaimana kakaknya yang terkenal sebagai playboy bisa tiba-tiba berubah hati. Perasaan ditinggalkan memenuhi hatinya dan kemarahan yang membara mulai merayap di dalam dirinya. Dengan marah dia mendatangi Bastian, mengancam akan mengungkapkan kebenaran kepada ayah Annie. Namun Bastian tetap tenang dan tidak menganggap ancaman itu serius karena dia berencana untuk mundur dengan alasan cinta sejati. Namun Catherine dengan sinis berkata, Well, let me tell you something. People don't change overnight. You and I are two of a kind. At least I have the guts to admit it. You were going to leave school a legend. Now you're going to leave a joke. I'm willing to take my chances. Don't do it, Sebastian. You'll not only ruin your reputation, you'll destroy hers. Bastian merasa bingung dan gelisah. Dia terus mondar-mandir di depan rumah Annie. Akhirnya memutuskan untuk mengakui segalanya kepada Annie. Dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri atas rencana licik yang dia lakukan, sekaligus ketakutan karena tidak lagi bisa dengan mudah menyakiti orang lain seperti sebelumnya. Setelah pergulatan batin yang panjang, Bastian akhirnya dengan kejam mengatakan kepada Annie bahwa semua ini hanya permainan belaka, bahwa Annie seperti gadis-gadis lainnya hanya akan menjadi trofi yang dipajang di atas tombak, tercatat dalam buku hariannya sebagai salah satu kemenangan. You're such a coward. Look at yourself. You're shaking. Is that what you came to tell me? Yeah, you're completely fucked up. Get out! Touch me! Annie merasa hatinya hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaan dan kemarahan, dia kehilangan akal sehat dan tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Bastian. Segala upaya Bastian untuk memperbaiki keadaan diabaikan, karena Annie hanya melihat pengkhianatan dan kebohongan di balik semua kata-katanya. Setelah pulang ke rumah, Bastian merasa gelisah saat menatap buku hariannya yang berisi daftar kemenangan masa lalunya. Dia akhirnya memutuskan untuk menulis surat permintaan maaf kepada Annie, dengan sungguh-sungguh mengakui semua kesalahan yang pernah dia lakukan.
Dia bahkan melampirkan buku hariannya yang selama ini menjadi kebanggaannya, berharap Annie dapat melihat kebenaran dan memberinya kesempatan kedua. Annie merasa hatinya kembali goyah setelah membaca surat itu, dan mereka pun sepakat untuk bertemu di alun-alun pada sore hari berikutnya. Namun dalam perjalanan menuju pertemuan itu, Bastian tiba-tiba dihadang oleh seorang pria kulit hitam. Ternyata, malam sebelumnya, Catherine telah menelepon pria itu dan mengatakan bahwa Bastian pernah menyakiti gadis yang dicintainya. Pertarungan sengit pun terjadi di jalan dengan pria tersebut memukul Bastian dengan brutal. Annie, yang tiba tepat pada saat itu terkejut melihat kejadian tersebut dan segera berlari untuk mencoba menghentikan perkelahian. Namun, dia secara tidak sengaja terlempar ke tengah jalan oleh pria tersebut. Di saat-saat yang kritis, ketika sebuah mobil mendekat dengan cepat, Bastian tanpa ragu-ragu melompat ke depan untuk mendorong Annie keluar dari bahaya. Sayangnya, dia sendiri tidak bisa menghindar dan akhirnya tertabrak mobil, terlempar keras ke udara sebelum jatuh dengan parah. I love you, Annette. Dalam tangisan penuh keputusasaan dan kesedihan, Annie memeluk tubuh Bastian yang sudah tak bernyawa. Kehidupan Bastian berakhir dalam pelukan Annie, meninggalkan penyesalan yang dalam seperti ombak tsunami yang tak pernah reda di hati Annie. Di akhir cerita, Annie mengendarai mobil sport milik Bastian, melaju di bawah sinar matahari. Di kursi penumpang, buku harian Bastian tergeletak diam, seakan-akan jiwa Bastian yang telah tenang masih menemani Annie dan tidak pernah benar-benar pergi dari sisinya.